Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Karyana Karisma. Di sini saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Manajemen Marketing. Kali ini saya kebetulan mendapatkan tugas ujian akhir dengan mempresentasikan hasil dari Big Life Choice Personal Decision Management, dan tema saya yaitu adalah menjadi ketua BEM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama, identifikasi masalah pribadi. Dalam perjalanan saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terdapat beberapa keputusan besar yang memiliki dampak signifikan terhadap masa depan saya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, fokus pada akademik dan mengejar IPK tinggi. Itu adalah tujuan saya yang pertama, yang pasti. Yang kedua adalah aktif berorganisasi sebagai anggota biasa. Rencana saya awalnya seperti itu. Yang ketiga, mengambil peran strategis sebagai ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi ada 3 pilihan dalam kehidupan saya bermahasiswa. Dari ketiga pilihan tersebut, saya memilih untuk menganalisis keputusan menjadi ketua BEM FEB sebagai fokus utama. Keputusan ini bukan hanya sekedar memilih posisi organisasi, tetapi merupakan langkah strategis yang akan mempengaruhi pengembangan diri, jaringan sosial, serta kesiapan saya dalam menghadapi dunia kerja maupun dunia kepemimpinan di masa depan. Keputusan ini menjadi sangat krusial karena menyangkut tanggung jawab besar dalam memimpin organisasi mahasiswa, mengelola program kerja, serta menjadi representasi aspirasi mahasiswa. Selain itu, latar belakang utama saya adalah mengambil keputusan ini adalah keinginan untuk mencari pengalaman, meningkatkan soft skill, serta hard skill saya, kemudian berkontribusi dalam memenuhi keputusan mahasiswa FEB. Oke, kemudian yang kedua adalah analisis opsi dan konsekuensi. Dalam mengambil keputusan ini, saya pastinya juga ada beberapa alternatif yang dapat saya pertimbangkan, yaitu opsi yang pertama, fokus akademik. Opsi yang kedua, aktif sebagai anggota biasa, dan opsi yang ketiga adalah menjadi ketua BEM yang tadi. Seluruh opsi saya itu saya analisis. Yang pertama, di fokus akademik itu manfaatnya adalah IPK saya tinggi dan waktu saya menjadi lebih fleksibel. Cuman resikonya itu adalah minimnya pengalaman organisasi dan juga kepemimpinan, dan dampak jangka panjangnya adalah kurang kompetitif dalam dunia kerja yang membutuhkan soft skill. Kemudian opsi yang kedua, ketika saya aktif sebagai anggota biasa atau pengurus biasa, manfaatnya adalah mendapatkan pengalaman organisasi tanpa tekanan besar. Kemudian resikonya pengembangan kepemimpinan terbatas, jadi tidak bisa maksimal dalam mengembangkan kepemimpinan atau soft skill saya. Kemudian yang ketiga adalah kemudian dampak jangka panjangnya adalah cukup berkembang tetapi tidak bisa maksimal. Namun ketika saya menganalisis opsi yang ketiga, menjadi ketua BEM FEB, manfaatnya adalah pengembangan soft skill secara signifikan, pengembangan memimpin organisasi besar, kemudian memperluas relasi dan networking. Resikonya tekanannya tinggi, manajemen waktu yang sulit, kemudian potensi penurunan fokus akademik. Cuman jangka panjang yang saya terima nanti adalah meningkatkan nilai atau value di dunia kerja, kemudian membentuk karakter kepemimpinan yang kuat. Jadi dari ketiga analisis opsi yang saya lakukan, saya mengambil pendekatan analisis probabilitas dan risiko, di mana peluang keberhasilan dalam pengembangan diri jauh lebih besar pada opsi ketiga. Meskipun resikonya tinggi seperti tekanan yang besar dan lain-lain, namun resiko dapat diminimalisir dengan manajemen waktu dan komitmen yang baik. Kemudian keputusan dan rencana aksi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saya memutuskan untuk memilih opsi ketiga, yaitu menjadi ketua BEM FEB. Keputusan ini didasarkan pada hasil cost benefit analysis, di mana manfaat jangka panjang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya atau risiko yang harus dihadapi. Alasan utama saya memilih keputusan opsi ketiga, yaitu menjadi ketua BEM, adalah memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan diri saya sendiri, kemudian menjadi sarana aktualisasi diri bagi saya, ya, lalu ketika memberikan kontribusi nyata kepada mahasiswa FEB. Rencana-rencana aksi yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu pastinya saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan meningkatkan kemampuan public speaking dan leadership, kemudian belajar manajemen organisasi. Yang kedua adalah perencanaan strategi, yaitu menyusun visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, melakukan riset kebutuhan mahasiswa, survei dengan atau aspirasi.
Kemudian eksekusi dengan membentuk tim kerja yang solid, menjalankan program kerja berbasis kebutuhan mahasiswa. Keempat, evaluasi. Jadi pastinya nanti akan ada monitoring dan evaluasi program secara berkala, kemudian menerima feedback dari mahasiswa. Kemudian poin refleksi, melalui pengambilan keputusan ini saya belajar bahwa berpikir secara manajerial sangat penting dalam menentukan pilihan hidup. Setiap keputusan tidak hanya dilihat dari keinginan pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan data, analisis, risiko, serta dampak jangka panjang. Saya juga memahami bahwa keputusan besar selalu memiliki konsekuensi dan keberanian untuk mengambil risiko merupakan bagian dari proses pengembangan diri. Dengan menggunakan tools pengambilan keputusan seperti need assessment, analisis risiko, dan cost benefit analysis, saya menjadi lebih sistematis dan rasional dalam berpikir. Proses ini juga mengubah cara pandang saya terhadap masa depan. Saya menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan besar lainnya. Menjadi ketua BEM bukan hanya tentang jabatan, tetapi merupakan proses pembelajaran yang akan membentuk karakter kepemimpinan dan kesiapan saya dalam menghadapi dunia profesional di masa depan. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya terkait keputusan besar dalam hidup saya. Hah? Bisa ada pertanyaan. Jadi di sini tugas yang saya terima adalah berdiskusi terkait big life choice atau pilihan hidup besar bagi saya dengan teman saya yang saya rasa bisa saya ajak diskusi juga. Saya kebetulan berasal dari mahasiswa FEB jurusan manajemen, dan kebetulan teman saya juga berasal dari fakultas dan prodi yang sama juga. Jadi kita akan lakukan diskusi dulu. Baik, di sini nama saya Vida. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Oh iya. Terkait keputusanmu tadi itu, dan buat mengetes seberapa konsisten keputusan yang kamu ambil itu. Kenapa sih kamu memilih menjadi ketua BEM padahal IPK kan juga penting? Oke. Jadi terlepas dari analisis yang pernah saya lakukan di waktu sebelumnya saya menjadi mahasiswa biasa, saya rasa pengalaman-pengalaman dan juga soft skill yang saya butuhkan itu akan bisa saya dapatkan ketika saya menjadi ketua BEM. Jadi kan kalau dilihat dari ketiga opsi tadi, antara saya fokus di IPK, kemudian saya menjadi anggota organisasi biasa, dan juga menjadi ketua BEM, itu prospeknya itu jauh lebih besar ketika saya menjadi ketua BEM. Jadi kalau mungkin bisa dibilang itu manfaatnya itu bisa lebih banyak yang saya dapatkan ketika saya menjadi ketua BEM. Kalau misal akhirnya IPK kamu turun ya karena sibuk organisasi, apalagi jadi ketua BEM, apakah keputusanmu itu masih layak? Selama saya pikir yang mungkin gini, jadi yang perlu saya korbankan anggaplah IPK-nya. Cuman dari IPK tersebut saya mendapatkan value yang bisa saya tukarkan dengan IPK tersebut. Jadi bolehlah kita mungkin ya tetap kita kalau bisa jangan sampai IPK terlalu turun terlalu jauh. Cuman tetap kita cari value yang lain, kita cari soft skill yang lain, tapi pendidikan juga jangan sampai tertinggal. Jadi tetap harus seimbang gitu ya? Tetap harus seimbang. Kenapa nggak milih jadi pengurus biasa aja, kan tetap dapat pengalaman organisasi? Saya pernah dengar pepatah itu bahwasanya kalau kita sudah terlanjur untuk terjun, atau mungkin kalau dalam bahasa Jawa itu pernah dengar kata-kata ini mungkin, wis kadung teles ya wis nyelam sisan dulu. Belajar itu di temeni sisan kalau dalam bahasa Jawa seperti itu. Nggak setengah-setengah ya kan. Soalnya kan saya kan juga lanang kan bahasanya kan. Jadi ya kalau bisa belajar itu nggak terlalu nanggung. Sekalian kita belajar A sampai Z, kita selesaikan belajar A sampai Z. Mantap.
Bagaimana kalau ternyata itu mahasiswa tidak puas dalam program kerja yang kamu buat? Oh ini waktu ketika semisal jadi ketua BEM, Hmm, terus kita ada proker, terus mahasiswa itu nggak puas dengan proker di BEM. ya. Yang pastinya nanti kita akan adakan evaluasi terkait setiap proker. Soalnya sejauh saya mungkin di organisasi itu kita sering melakukan evaluasi terhadap setiap proker dan apa yang kurang dan mungkin apa feedback dari peserta ataupun mahasiswa yang merasakan program kerja dari BEM. Jadi dari evaluasi tersebut kita lakukan analisis juga bersama dengan teman-teman kabinet yang lain. Kita nantinya pasti akan temukan solusi. Kita ngobrolkan evaluasi itu bersama. Menurutmu apa yang membuat kamu layak menjadi ketua BEM? Kalau mungkin menurut saya pribadi sebenarnya saya tidak tahu juga ya layak apa enggak. Cuman pastinya terkait layak atau enggak itu pasti di penilaian dari mahasiswa FEB sendiri. Cuman kalau mungkin bagi saya hanya menjalankan tugas. Yang pertama saya menjalankan tugas, kemudian saya juga ingin mencari apa yang saya butuhkan. Contoh seperti pengembangan soft skill, seperti public speaking dan lain-lain. Terus habis gitu cara saya kiranya nanti memimpin sebuah organisasi itu bagaimana itu saya perlu analisis juga dari diri saya. Jadi terkait layak atau enggaknya itu saya nggak bisa menilai gitu. Mungkin teman-teman yang lain atau mahasiswa itu yang bisa menilai. Kalau peluang berhasil menjadi ketua BEM menurutmu berapa persen? Soalnya kan ya pasti harus pede gitu ya. Ya, kalau PD saya tetap pede pastinya sama diri saya sendiri. Cuman kalau berbicara peluang mungkin di atas 70% lah. Baik. Setelah diskusi ini, apa ada hal yang ingin kamu perbaiki dari keputusan? Eh, Setelah diskusi ini pastinya saya akan tetap terus mengevaluasi diri saya baik tentang kepribadian saya ataupun kepemimpinan saya. Jadi biar saya itu kedepannya itu lebih tahu gitu apa yang kurang dari diri saya maupun apa yang kurang dari kepemimpinan saya di BEM. Jadi, untuk kedepannya saya juga berharap untuk teman-teman saya mungkin bisa dibilang satu lingkup lah dengan saya itu tetap bisa membantu saya untuk mengevaluasi diri saya karena sejatinya kan orang itu nggak bisa menilai dirinya sendiri. Kalau orang bisa menilai dirinya sendiri kan jadinya nanti NPD ya jadinya. Betul. Udah sih itu aja yang aku tanya tentang keputusanmu. Jadi untuk akhirnya tuh tetap ya, Ya, tetap. tetap saya rasa keputusan opsi nomor 3 menjadi ketua BEM itu adalah keputusan yang saya pilih dari opsi lain. Jadi mungkin itu saja teman-teman terkait diskusi saya bersama dengan teman saya. Apa yang menjadi obrolan kami juga merupakan bahasan dari antara saya dengan teman saya terkait dengan big life choice atau keputusan besar dalam hidup saya. Jadi mungkin itu saja, saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.